Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi GDI Kuningan City, Shalom. Duta Injil Kuningan City, Shalom. Wow, haleluya. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang merasakan kasih kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, katakan aku tahu kamu diberkati Tuhan. Dengan senyuman yang terbaik katakan amin. Keluar dari bangkumu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Yuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Besar setiamu atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan bersemayam dan sudah hadir di tempat ini. Kami sungguh percaya waktu pujian kami naikkan, kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Terobosan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Yang bukan dari Tuhan kami usir, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bertahta di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Nyanyi bagi dia. Haleluya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Bersuka cita. Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sepakat katakan amin. Haleluya. Yes Lord. Mari bersama nyatakan. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir. Sebab dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu. Yes. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka cita. Tak perlu kau khawatir. Sebab dia sanggup. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang kemari. Nyanyikan, nyanyi bagi Dia. Oh, Jesus. Ayo bersama tangan dari awal.
sekali lagi, lebih lagi. Ini lagu nge-groove Bapak Ibu. Goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Let's go. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi. Ayo sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan emasku dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes, Kaulah menara. Yuk sama-sama lompat. Let's go. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung berancang, namun kasih setiamu. Ayo tepuk tangan di atas kepala, come on. Ku mau selalu, come on, takkan pernah berubah. Yes. Gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bersama-sama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, lompatan kami, teriakan kami, sungguh boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kau disenangkan, Kau dimuliakan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Serahkan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar setia. Mari bersama nyatakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, amin, terjadi di hidupku.
sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Kami bersyukur. Bapa yang mengerti, Bapa yang segala yang ku perlu. Kasih-Mu Engkau nyata Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi nyatakan kau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah gelap yang kan ku lewati. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan takut denganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati. Kami berjalan bersama Tuhan. Kau yang beserta dengan kami Tuhan. Hatiku akan tenang, menopangku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau. Kami percaya padamu. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Jesus, ku bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik, rancangan-Mu selalu baik Tuhan. Ku bersyukur, oh ku buat kasih-Mu,
Spirit. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Allah penyelamat kami, kepada Allah juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Yes Lord. I sing praises to your name. Allah, praises to your Thank you Jesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sekali lagi jemaat saja nyanyikan pujian ini dari hatimu. I sing praises, oh Lord. Oh Lord Jesus. And greatly to be
kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi dia sekali lagi. Sorakan haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di mana di cuaca mendung kami tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kamilah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada bandingnya Tuhan. Karena itu kami ada sebagaimana kami ada untuk tetap setia, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Tanpa Engkau kami lemah, tanpa Engkau kami jatuh. Karena itu kami ada di sini, kami akan terus ya Tuhan memandang kepada wajah-Mu. Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi kami semua. Berbicara atas setiap kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Coba sebentar, jangan duduk dulu, salami 1 orang 50 orang. Katakan siap-siap dipakai Tuhan secara dahsyat. Oke, kasih senyum dulu supaya kesayanya gak stres juga nih. Haleluya. Nah, saya ngelihat muka-muka yang sumringah. Shalom. Cuaca di luar boleh redup, tapi muka kita tetap berseri-seri. Amin. Kalau itu jalan tergenang itu baru ujian kecil-kecilan. Saya masih ingat waktu berapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi. Saya orangnya nggak mau gagal kalau urusan pelayanan gitu kan. Waktu itu tergenang tuh di Kelapa Gading sama di sini di Kampung Melayu. Wah, saya ngomong sama istri saya, ayo tetap kita berangkat. Gimana Pak? Ini mobil gak jalan. Ada ban, itu kan ada perahu-perahu ban. Jadi saya pakai celana pendek dan jas itu dibungkus, di wrapping. Jadi saya jalan kaki lalu nanti naik Gojek sampai Kampung Melayu, naik perahu lagi sampai ke sini, nyampe di sini gagahnya minta ampun, udah pakai dasi. Padahal saya melewati banjir gitu kan. Nah, jadi menghadapi tahun 2026, Bapak Ibu sekalian, saya mau berbicara dengan satu topik yang mengenai bagaimana pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, beribadah bukan sekedar ngumpul, nyanyi, dengar firman, enggak sekedar itu. Ibadah itu harus ada perbuatannya gitu kan. Nah, ketika minggu kemarin saya baru pulang dari Sibolga, kita kan bikin posko di sana, terus di Aceh Tamiang. Itu kita naik pesawat dari Medan. Nah, naik pesawat dari Medan, saya bersama dengan tim, staf-staf saya di pesawat. Terus itu cuaca, wah, itu jam 4 sore, gelapnya minta ampun kayak jam 7 malam gitu. Wow gitu kan. Nah, ketika kita semua udah kecapean sebutnya, udah tidur. Tapi begitu gini, wah pesawat. Itu saya terbangun dan semua bangun. Dan semua, oh Yesus, oh tolong. Nah gitu kan. Kalau ada goncangan pasti cari Tuhan. Yang ateis juga nyari Tuhannya deh. Nah di situ saya disuruh Tuhan nulis. Tuliskan apa yang aku akan bicara. Ih sadis amat sih, aku lagi puyeng gitu. Apalagi dari banyak di antara kalian ya, orang Sumatera nih, dari Tarutung naik mobil itu ke Sibolga itu letter S terus kan begini. Waduh, saya paling pusing tuh. Itu berjam-jam tikungan seperti itu. Nah, jadi saya agak puyeng tapi Tuhan suruh saya tulis. Sadis amat sih. Ini lagi situasi begini. Semua saya nulis. Tuhan ngomong gini. Hal seperti ini harus jadi biasa. Maksudnya apa sih Tuhan? Kegoncangan akan terus terjadi lebih intensif. Tapi kamu harus tetap fokus. Dengar suaraku. Ini baru early warning sign. Oke, aku tulis. Kemarin, saya ini ada di Singapura. Nah, jadi saya jalan pagi, ya maksudnya biar sehat, jalan pagi 5-6 kilometer saya jalan. Saya
Kan seperti Tuhan bicara. Ini ada alarm. Apa sih maksudnya ya? Ini padahal situasi enak-enak aja, adem, tentrem. Tetapi begitu udah saya kurang lebih jalan kaki 2 jam, saya masuk ke hotel, itu alarm hotel. Kata saya ini, ada apa nih kebakaran? Semua pada keluar. Ini kata saya ini kebakaran real atau cuman latihan atau gimana? Ini the sign that itu the sign-nya is maksudnya ini tanda ini sirinenya ini masih berjalan baik gitu. Ya tapi jangan ganggu dong gitu kan. 1 jam setengah nggak bisa diberhenti Singapura men. Kan profesional, dong Singapura gitu kan. Ini hotel loh gitu kan. Tapi aku baru ngerti. Di situ aku baru ngerti Tuhan bicara. Seringkali Tuhan bicara kita mendengar tapi memperhatikan tidak. Banyak orang dengar tapi memperhatikan enggak. Demikian yang di hotel itu. Kalau seandainya itu terjadi kebakaran, gimana? Orang masih cuek-cuekan karena kebiasaan sirennya itu, alarmnya itu 1,5 jam gak berhenti-berhenti. Jadi perilakunya sami mawon kembali lagi seperti itu. Nah sebelum saya mau masuk dalam ibadah ini, di dalam saya mau bicara tema secara khusus mengenai ibadah yang sejati. Kita saksikan satu movie ini bagaimana kita melihat keadaan saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, di kampung di Kota Pandan, di mana tuh Sibolga dan beberapa ratus desa di sana, mereka mengalami ketakutan. Kalau kita kan baru tergenang gitu kan, malah tidur tambah enak. Kalau di sana begitu ada hujan mereka panik, takut ada gelombang susulan. Nah, saya bersyukur kita udah 3 kali tim ke sana. Dan kita bersyukur menguatkan mereka. Yang pertama menguatkan mereka. Kita mau bantu apa sih pemerintah aja. Slow gitu kan mau bantu itu. Padahal mereka ini masih musim hujan gitu kan. Mereka perlu perteduhan dan sebagainya. Tapi menguatkan mereka bagaimana supaya mereka tetap strong dalam berbagai situasi keadaan. Dan saya katakan bahwa Tuhan gak jadikan kita jadi korban. Amin. Karena korban itu melalui Yesus sudah punah. Sudah lunas terbayar. Tetapi Tuhan mau jadikan kita untuk jadi agen keselamatan. Nah saya bersyukur punya tim yang kuat dan memang cukup lumayan kalau memang tim kita dibentuk dari perempuan-perempuan. Karena perempuan dengan hati, kalau laki rapat lagi. Kalau perempuan langsung dengan hati, nanti kalau pria saya pikir, kalau perempuan saya rasa, gitu kan, pakai perasaan dengan hati. Nah, jadi di sana ini perempuan-perempuan yang bergerak luar biasa, mereka bikin dapur umum, kata saya tidak boleh ada yang kelaparan. Beri makan 24 jam non-stop. Mau Warmindo plus, misalkan ada plus apa gitu. Pokoknya gratis gitu kan. Nah saya bersyukur bahwa kita ini harus connected sebagai tubuh Kristus ya. Harus punya sense of crisis dalam diri kita ya. Bagaimana situasi di bangsa kita juga gak baik-baik sebetulnya. Ya, jangan merasa bahwa kita ini flying to heaven semua, no. Kita harus benar-benar menjadi garam, menjadi terang di tengah situasi yang ada. Yuk kita saksikan dulu. Di Aceh Tamiang cuma 200 orang Kristen saya kumpulin. Kata saya gak perlu banyak orang Kristen. Jadi garam, jadi terang aja. Dan harus disukai oleh banyak orang. Sementara orang Aceh dengan orang Batak kan perilakunya lain. Kulturnya lain, bahasanya lain, makanannya lain. Nah bagaimana kita bisa disukai oleh mereka?
Bayangkan 80% mengungsi dari 310.000 penduduk di kabupaten itu. Ini akan jadi posko bersama My Home Indonesia dengan lembaga-lembaga lain. Nah, ini di pinggir jalan dan ini dulu kedai ya. Ini hancur ininya. Tapi rencana kita akan buat kedai makan gratis di sini. Sekarang udah jadi kedainya, kayak kafe begitu, bagus ya. Bahkan oleh Tuhan itu terus bergerak di hidup mereka. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang diperlukan di Aceh Tamiang. Hanya Engkau yang diinginkan dan hidup mereka juga menginginkan Tuhan. Menanti-nantikan Engkau setiap hari. Ada pengharapan di dalam hidup mereka. Bukan hanya tentang keluarga, tapi hari ini ada satu kapasitas yang besar. Kapasitas dari hati. Ini yang perlu adalah iman mereka harus dibangkitkan. Di My Home Indonesia, My Home Aceh Tamiang ya. Jadi kita sudah mengerjakan kemarin juga rumah-rumah yang tumbang di jalan. Rumah panggung sudah kita perbaiki, kita bongkar dengan bersama relawan yang 15 orang dari Medan ya. Berhubung saya di sini sebagai koordinator dan juga Pak Ilsia Samosir ya. Kami di sini ada posko kita di Kebun Tengah di Gang Batak ya. Jadi kita memberikan ya tenaga kita ya. Padahal mereka korban semua. Mereka tuh hilang juga rumah mereka. Ya, sekitar 10 meter sampai 12 meter tingginya. Sungguh luar biasa. Jadi kita ini membersihkan sekolah kerjasama dengan kita ya Bang ya. Dan datang dari mana ini? Ya dari Bogor ya. Relawan lainnya ya. Nah, jadi kita membersihkan sekolah. Sekolah ini posisinya namanya di Gang Tani ya. Gang Tani. Jadi luar biasa pendeta-pendeta turun ya, membersihkan rumah-rumah dan prioritas ke orang kampung muslim terlebih dahulu. Ya, semangat para relawan dari Medan ini ya, luar biasa. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Saya membawa Bapak Pendeta Gomar Gultom dari PGI juga ke sana. mohon doa dari seluruh Kita bikin doa sekota di HKBP di Kota Pandan. 1000-an orang hadir. waktu yang lalu dilanda banjir dan tanah longsor, dan hari ini masyarakat Aceh Tamiang masih membutuhkan bantuan dan harapan. Dengan bantuan Bapak Ibu selaku saudara-saudara kami dari luar Aceh Tamiang, ini sangat kami butuhkan. Bagaimana kami bisa bangkit kembali. Harapan kami mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan Aceh Tamiang dapat bangkit kembali. Dan mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kita bersama-sama solidar dengan apa yang terjadi. Salah satunya bencana yang menimpa saudara kita di Aceh Tamiang. Dari 216 desa, 209 terdampak parah. Dan dari 310.000 jiwa hingga saat ini hanya 20% yang bisa memasuki rumahnya. Selebihnya 80% masih di luar. Dan ini semua membutuhkan bantuan kita, air bersih. Tak mungkin rumah bisa dimasuki kembali kalau tidak ada air untuk membersihkan. Dan banyak lagi lain. Saya kira Pak Sekda himbauannya tadi mengajak kita sebagai saudara-saudara. Nah, ini di daerah Tapanuli Tengah, di mana di sini mayoritas Kristen. Kita bikin ibadah sekota di HKBP di sini. Ratusan pendeta-pendeta hadir. Banyak sekali rumah-rumah pendeta yang hilang, benar-benar rata dengan tanah. Tanah bolong ya. Rumah-rumah hancur dan sawah-sawah terendam. Ini masih tukar. Ini udah bisa lewat. Dulu ini nggak ada nggak bisa lewat. Kita jalan kaki. Ada ibu gembala yang jadi korban juga di sini. Sini. Sana gerejanya. Oh, rumahnya Jadi sana di sini. 3 gereja Katolik, BNKP, GPDI habis. Habis semua 3 gereja. Ke ujung sana. Mari kita bekerja sama dengan My Home Tapanuli Tengah, ya, dan juga di Aceh Tamiang. Peristiwa yang sama itu masif juga, satu kota itu satu kabupaten, 80% yang mengungsi dari 310.000 penduduk.
satu hal, unity, berdoa di hadapan Tuhan. Nah, mari kita peduli. Ya. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 kita akan baca bersama-sama. Oke, yang bawa Alkitab gadget kudusnya tolong dibuka. Nah, gadget kudus makanya dipegang terus kan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, apa yang namanya ibadah sejati dalam firman Tuhan itu adalah mempersembahkan tubuh dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Roma 12 ayat 1. Jelas sekali. Jadi kita nggak sifatnya terlalu ritual banget. Karena Yesus datang nggak bawa agama baru. Tapi kenapa sekarang gereja marak? Di Kelapa Gading hampir 400 loh gereja. Hampir 400 di Kelapa Gading. Satu kecamatan. Tapi tukang bami juga banyak. Apalagi yang pakai babi-babi itu bisa bami Palu terhauce sedunia ada di situ. Bisa sebelahan dengan rukun. Memang kalau di Kelapa Gading ini 95% penduduknya Kristen. Nah, kita lihat semua pasti beribadah. Gak tahu kalau hari ini mungkin setengahnya hilang, lagi tidur masih. Karena tergenang Kelapa Gading nih. Kalau kita menyebut diri kita orang beragama, pasti beribadah. Tetapi kalau di satu titik yang itu disebut agama, kita kan bisa jadi beda. Kristennya Kristen apa? Nah, di sini kan persoalan. Saya di Sibolga, saya mau pakai gedung HKBP. Kata saya gedung terbesar di mana? Yang kapasitas. Ada yang 1.500. HKBP yang tadi gedungnya indah banget. Beberapa hamba Tuhan yang lain ngomong, wah susah kalau HKBP. Kata saya nggak ada yang susah. Apalagi lagi menderita begini. Coba saya telepon Ibu Pendeta. Saya begitu udah senang sekali. Nah, buktinya ini gak boleh tapi ini senang sekali. Ketika dipakai. Lalu kita bikin hari Minggu ibadah. Wah Minggu gak bisa karena kita masing-masing ada ibadah di gereja kita masing-masing. Iya gak apa-apa, saya juga gak mau curi jam ibadah gereja lokal. Tapi kita coba jam 3 sore lah. Atau jam 4. Begitu orang udah rata-rata di sana pagi ibadahnya, gak ada yang sore malam. Wah Pak, mereka udah repot pagi. Udah gitu pasti sorenya juga sulit lah mereka untuk datang. Kata saya begini ya. Saya mau lihat kursi yang diisi. Kalau kita nanti ada 1.300 kursi, ada 30 yang isi, cukup bagiku. Kosong, nanti 1.430-nya kosong, enggak ada masalah. Kita hanya siapkan saja.
Karena Tuhan pasti mendengar doa dari 30 orang ini. Tuhan Yesus nggak pernah dengar dari kursi kosong. Begitu dibuka, waktu itu malah makanan jadi kurang karena kepenuhan. Kepenuhan. Sampai orang bingung kok Pak Daniel bisa tahu ya seperti, bukan tahu karena kita punya iman yang besar. Amin. Iman kita mengalahkan dunia, kita udah nyampe ke sini, ngapain kita pakai iman kecil? Kita mau bantu ke sana. Ceritanya nih begini, kita mau bantu orang-orang yang sedang menderita. Kita nih pakai iman ke sana, tiket juga nggak ada yang bayarin, kita bayar masing-masing. Ngapain nanggung gitu? Ngapain nanggung iman kita? Kalau nggak perlu nolong. Nggak perlu nolong. Nah 3 hari setelah peristiwa longsor itu, bukan longsor itu kayak air bah lah gitu ya. Saya sedih sih, saya tuh sayang banget dengan mereka dan karena saya nih di bulan Desember kok khotbah Natal terus celebration silent night terus gitu kan. Waduh, saya ini kan koordinator di Lumung Yusuf gitu kan. Jadi setiap ada bencana tuh SOP-nya 1 minggu setelah itu udah ada di lapangan gitu. Jadi saya manggil staf-staf saya, anak-anak rohani saya. Kamu udah bersama dengan saya belasan tahun. Mau gak saya minta satu hal aja. Kali ini kalian pergi. Oh siapa? Pergi kemana? Ke Singapura kemana? Enggak. Ke Aceh. Aceh Tamiang. Mereka langsung berpandang-pandangan. Memang saya tahu izinnya dari Tuhan dan dari istri. Visanya dari istri dirilis enggak? Pertanyaannya, saya nanya kalian siap enggak untuk mewakili Daniel Panji ke sana? Lalu mereka, siap Pak. Ya tanya istri juga, karena di rumah tuh ada panglima, ada pangenam. Yang final decision. Akhirnya oke. Karena istrinya jadi sekretaris saya. Gitu. Terus mereka nanya, Pak kita pergi ke sana pulangnya kapan? Kata saya pergi aja belum udah nanya pulangnya kapan. Kayaknya di firman Tuhan nggak ada namanya kembalilah, adanya juga pergilah. Pergi sana. Ya udah siap, kita harus siap. Enggak, kita udah ada yang satu anak rohani nyebutnya ke aku papi, yang satu babe, udahlah apa. Pokoknya bapak gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi ke sana. Terus kata saya jangan booking dulu pesawat pulang. Tambah takut nih, gimana kalau nggak pulang gitu kan. Nah, udah nyampe ke sana baru kamu info ke aku. Tugas saya apa di sana? Info aja apa di sana. Apa yang dibutuhkan. Lalu mereka begitu pergi ke sana. Mereka satu anak rohani saya ngomong, apa lagi, ada apa lagi? Enggak ada jalan, terputus. Kata saya makanya aku ngutus kamu supaya buka jalan. Kan Yesus juga akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Emang you mau balik lagi nggak ada jalan? Lewat bukit apa gitu. Jadi mereka lewat bukit 6 jam jalan kaki. Jalan masih terputus. Kasih giring-giring kemana gitu kan. Terus udah gitu mereka teriak lebih. Apalagi? Gak ada makanan di sini. Udah 3 hari gak ada makanan di sini. Aku pengen dengar kamu nangis. Merasakan orang yang menderita tuh bagaimana. Iman kita akan semakin kuat ketika kita ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Dan iman kita akan semakin teguh ketika kita melihat,
orang bermasalah kita menolong. Karena firman Tuhan katakan menolong orang yang menderita memiutangi Tuhan. Maksudnya apa? Jadi kredit point. Nah, jadi ibadah sejati di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 adalah mempersembahkan tubuh kita dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau agama adalah inisiatif manusia untuk mencari Tuhan untuk keselamatannya. Tetapi kalau kekristenan enggak gitu, inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ngerti nggak nih? Jadi jangan kayak agama lain. Kita baru aja setengah bulan lewat nih perayaan Natal. Immanuel, apa artinya Immanuel? Pohodei. Allah menyertai kita senantiasa. Tuhan kita nggak jauh-jauh di luar. Kudu bawa buah-buahan, bawa persembahan, bawa wangi-wangian, bawa kemenyan. Enggak gitu. Tuhan kita ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Jadi jangan kayak orang gimana. Beban, orang Malang, orang Cilepeng gitu. Enggak. Tuhan berkata kalau engkau percaya di dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus ngomong kamu garam. Kamu itu terang. Amin. Amin enggak? Jadi kamu adalah ngomongnya enggak, kamu seperti garam itu namanya KW. Kalau seperti garam itu enggak ada guna. Tapi kamu adalah garam. Garam itu apa? Garam itu identitas, garam itu pengaruh, garam itu sacrifice, garam itu memberi rasa, garam itu membunuh virus. Apa ya? Itu di desa-desa yang tersembunyi itu, yang terisolasi, maaf, yang terputus jalan, itu di balik gunung begitu, habis semua, aduh itu kasihan banget lah ya. Itu saudara kita, you know. Dan ini herannya kok di TV kayaknya exposingnya kok kecil-kecil aja, padahal mereka masih sengsara, benar. Kita mesti trauma healing ke sana karena mereka banyak stres gitu kan. Nah, terus udah gitu apa yang dibutuhkan di setiap bencana? Bapak Ibu sekalian, apa yang dibutuhkan? Hanya 2. Terang, energi, listrik, dan garam. Gak ada 2 benda ini, mati. Makanya sekarang di seluruh Eropa bayangin bisa ada warning, siapkan diri untuk 72 hours to survive. 72 jam. Siapin makanan, biskuit atau apa. Ini lagi heboh nih di seluruh dunia akan terjadi blackout 72 jam. That is good, latihan. Di Indonesia nggak keingetan yang begini, banyak masalah. Di Eropa mah udah malah suruh makan pel anti radiasi nuklir. Di kita boro-boro nuklir tuh jenis makanan apa? Nah, jadi kita merasa beribadah itu apakah kita cukup seminggu sekali? Enggak. Apa ibadah itu adalah satu tindakan. Satu keputusan yang baik dan saleh dan kudus dan tulus. Jadi bukan ibadah itu kayak kita mau pergi ke satu tempat atau kemana, ke kuil kemana. Minta gini kalau kita lagi butuh datang sama tikong. Sama Tuhan, enggak gitu. Dulu saya lagi masih kecil dilatih sama papa saya gini. Kamu kalau ini mau imlekan nih gitu kan. Kamu bawa ini dupa. Terus ke foto-foto leluhur saya nggak tahu itu siapa, kok mukanya nggak mirip sama aku gitu kan. Ayo cepat, pokoknya kamu harus jadi anak baik. Udah gitu apa? Supaya kamu dapat angpau. Jadi di otak saya gua bawa ini supaya dapat angpau. Kita nggak model begitu, kita beribadah karena kita sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru.
kita menjadi rekanan, kita menjadi keluarganya Tuhan. Dan kita punya respek kepada Dia yang sudah menebus kita dari kekelaman, dari alam maut. Amin. Nah, jadi ada rasa respek, rasa hormat yang mendalam, dan ada pengabdian yang tulus. Sehingga kita ini menaklukkan kebenaran diri kita sendiri yang enggak benar sebetulnya. Otak kita ini selalu pengen cuannya, pengen untungnya terus. Padahal Tuhan ngomong bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Rasa cukupnya ini yang akan memberi keuntungan. Bukan nyari untung lalu beribadah. Balik. Enggak gitu. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Bagaimana kita harus jadi mempelai Kristus. Yesus nggak bakalan kawin sama anak-anak kecil. Tapi sama orang-orang yang dewasa, yang udah mature, yang punya covenant dengan Dia. Nah, satu saat saya terinspirasi, saya lupa apakah waktu itu 15 tahun yang lalu gitu. Saya bawa anak-anak saya pergi ke keraton waktu itu, di keraton Solo kalau nggak salah ya. Lalu saya waktu itu masuk di keraton. Ada satu mbok-mbok, dia pakai samping, gitu. Badannya kurus sekali, terus dia bawa dupa. Dia bawa dupa, terus udah gitu, dia duduk di situ, dia nyalakan itu kemenyan itu. Lalu saya kasihan gitu sama dia, saya pengen ngobrol. Saya ini orangnya gemar bersosialisasi, makanya bikin kafe gratis supaya bersosialisasi gitu di sana, bukan sekedar ngasih makan doang gitu kan. Nah, lalu saya nanya, Mbak, di sini kerja sudah berapa lama? Lama lah, puluhan tahun. Mbak dikasih gajinya berapa di sini? 20. Senyum lagi 20. 20 apa Mbak? 20 ribu. Aku pikir sehari 20 ribu. 20 ribu sehari ya, 1 bulan. What? 1 bulan 20 ribu. Ini gak kira-kira keratonnya atau pemerintahnya atau apanya. Langsung mikir begitu kan. Bah, cukup dengan uang itu? Cukuplah. Mau tinggal di mana? Itu di situ. Mau anaknya berapa? 3. Sarjono semua. Sarjana. Amazed. Kalau kita mikir, ini korup atau gimana nih? Karena otak kita otak hedon semua. Tuh. Ngitung dari semua materi gitu kan. Lalu saya nanya, kok bisa? Kenapa mau gaji 20 ribu? Ini kan melayani Gusti. Lalu pendeta digituin gimana? Emang kalau melayani Tuhan gak ada upah? Dia cuma jawab begitu aja, cuma lewat gitu. Ini kan melayani Gusti, gua udah gak mau nanya lagi deh. Lu jangan hitung-hitungan kalau melayani Tuhan. Untung rugi, enggak. Jadi kalau kita lihat, waris ibadah. Bagi dia pekerjaan juga ibadah. Orang yang beribadah itu kehidupannya saleh karena dari buah ketaatan. Ketaatan. Nah, jadi cara hidup kita tiap hari itu ibadah. Kita buka posko di sana, boleh kalian ibadah aja terus, ibadah terus. Enggak, kata saya, enggak bisa. Yang doa di kamar depan, di belakang, kita bangun posko gitu saya. Tapi kalian ini kerja. Perlu apa? Sekop, perlu alat berat. Gak ada alat berat dan sebagainya. Itu semen itu bisa 1 meter, 2 meter itu udah kayak beton aja, udah susah dikoreknya gimana. Kata saya ini lakukan one by one. Kita mau bekerja dan itu bagian dari ibadah.
Bukan juga kita melakukan kebaikan. Enggak, karena kebaikan itu adalah kain yang kotor di hadapan Tuhan. Beda lagi gitu. Jangan kita ini berbuat baik supaya dapat upah. Enggak juga, enggak gitu. Jadi ibadah itu ada terusannya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Berbuat kebaikan. Nah, di dalam kitab Daniel 3 ayat 18, di mana Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego waktu itu berkata begini. Itu mau dihukum nih. Mau di dapur api kayak gimana. Tapi mereka katakan, seandainya Tuhanku tidak menolong aku, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Malah raja jadi respect. Raja jadi respect. Saya pergi, ini sebetulnya banyaklah kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan saya bahwa kuasa Tuhan tuh ada pada kita gitu. Buktinya saya gak kurang apapun gitu kan. Gak pernah minta-minta sama orang gitu. Apa minjem dulu, mau nolong orang, enggak gitu, enggak. Tuhan selalu cukupkan di dalam setiap langkah kita. Amin. Nah, ketika ini di Aceh Tamiang kan kita minoritas, nggak boleh ada gedung pertemuan. Bayangin kita punya gedung pertemuan hebat gini, jangan males-malesan ibadah, bener nggak? Bener nggak? Coba senyum kanan kiri, bener juga yang dikatakan si pembicara ya, gitu kan. Nah, di sana mau ibadah nggak ada gedung pertemuan. Kadang on off di gedung Pertamina. Kata saya, waduh kasihan banget ya. Jadi bagi mereka ibadah tuh mahal harganya. Satu gedung dipakai rame-rame. Terus ketika terjadi bencana ini, yuk saya mau ke bupati. Ya pemerintah kita kan melarang, ini udah syariah gini. Gini deh ya, kita the way of thinkingnya harus beda. Kita nih punya pengaruh gak jadi orang Kristen? Atau ayat aja ngelotok terus diapalin. Tapi firman itu gak bicara, it doesn't speak anything. Gak bicara sesuatu, cuman tahu aja Kristen. Semuanya is all about the cross. Pakai cincin salib, kalung salib, anting salib, jaketnya the cross, pakai konde salib. Menampakkan kita Kristen. Enggak. Nah, saya akan pergi ke kantor bupati, kata saya. Jadi saya pergi ke kantor bupati. Oke, Pak, saya pendeta Daniel Panji, pendeta Gomar, Gultom, pendeta apalagi saya bawa beberapa. Kami dari My Home Indonesia, iya, kami turut bersimpati dan berempati. Makanya kami ada di sini sebagai sesama anak bangsa. Ngomongnya gitu, jangan bertobatlah kerajaan Allah sudah, jangan gitu. Itu jangan agamawi makanya ya. Nah jadi kita nih harus bisa connect dengan mereka. Dan setelah itu ngobrol panjang sampai sekdanya pun nangis. Pak, kata saya sesuai firman, saya harus menangis bersama dengan orang yang menangis. Saya juga stres Pak, dari pagi orang telepon harus gimana, mulai dari mana. Kata saya, Pak, apa yang paling dibutuhkan? Nomor satu yang super paling dibutuhkan, air, nggak ada air. Iya air kan kebutuhan loh, kebutuhan utama. Kita mau bersihkan apa nggak ada air nggak bisa. Dan air minum udah mahal. Dan orang butuh bantuan. Dan kalau nggak dibantu, nggak bisa beli, udah nggak ada uang. Oke, kata saya, oke kita gali sumur bor. Tapi saya pengen di sini, di kantor kabupaten, ya. Oke Pak, sini. Saya berdoa dulu nih ya, kita berdoa bersama-sama. Iya berdoa, kita negara Pancasila kok. Terus
Saya bawa keluar ini, kita mau gali di sini. Yang satu lagi di sini, saya mau 2. Oh ya baik. Asal diberikan izin. Itu saya waktu itu lagi khotbah tuh di Senayan City waktu itu. Itu si Pak, ini telepon, aduh sama saya dimatiin dulu. Terus udah gitu dia kirim WhatsApp. Mohon izin Pak Pendeta gini-gini. Itu bersyukur kepada ya apalah Tuhan apa gimana dengan bahasa dia. Bahwa 2 titik itu memang kandungan airnya ada di situ. Saya amazed. Kok bisa saya tahu? Padahal di situ kandungan airnya susah banget, sulit ngebor air di situ. Saya katakan begini, wow luar biasa ya Tuhan kita begitu luar biasa menunjukkan di sumber air seperti ini. Iya Pak Pendeta, syukur alhamdulillah gini. Nah, apakah saya spesial di bidang air? Kagak ngerti, ada danau di bawah juga kagak tahu. Tetapi hal ini harus menjadi seperti biasa. Karena kuasa Tuhan ada pada kita. Benar gak? Iman kita lebih besar dari dunia ini. Amin. Yang gitu harus jadi biasa. Jangan lagi ngomong, oh Daniel Pagi memang penuh urapan. Gini, nggak ada urapan bor air. Kita ini kan diberikan hikmat daripada Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama hukumnya. Jadi inilah yang namanya rasa cukup di dalam ibadah ini. Dan saya katakan, how blessed I am. Begitu diberkatinya kita ini. Kita tahu, paham betul ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. We know, Paulus mengatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi kita tahu itu tahu apa, ternyata nih bahasa tahunya ini paham betul. Aku paham betul apa yang dimaksud. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal itu maksudnya apa? Tuhan itu enggak bakalan nunjukin kayak izim-izim atau lampu Aladin. Bola digosok-gosok nanti ada jin. Sini. Gali air di sini. Kan itu kayak hantu. Tuhan kita kan bekerja di dalam kita. Roh yang di dalam kita lebih besar dari dunia ini. Amin. Urapan itu ada pada kita. Don't worry. Mau ada blackout, mau ada gelombang krisis, semua terjadi. Mau apapun, perang dunia, wah, udah di depan mata. Justru terang itu ada pada kita. Kerajaan Allah itu akan tetap. Tuhan katakan, I will shake. Aku akan goncangkan langit, goncangkan bumi. Loh, Megatrust lagi. Katanya ada naga di bawah Indonesia. Nih udah bergerak. Mau takut? Kita mau mati duluan sebelum itu. No. Aku yakin bahwa Tuhan kita enggak tempatkan kita jadi korban. Amin. Tapi jadi solution maker. Terang itu akan bercahaya. Firman Tuhan katakan, aku akan goncangkan langit, aku akan goncangkan bumi, kerajaan-kerajaan aku akan goncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan hanyalah firman Tuhan. Kerajaan Allah. Dan orang yang berdiri di dalam sistem kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Kerajaan Allah gak pernah bangkrut, kerajaan Allah gak pernah krisis. Dia bisa mengatur segala sesuatu dan sinkron. Dan Tuhan akan pakai kita secara dahsyat. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Boleh gak nyanyi satu lagu untuk sebagai closing? Bless the Lord of my soul. Oke. Angkat pujian ini saya senang lagu ini. Ketika waktu itu saya dalam keadaan masalah yang besar.
Saya mendapat perenungan ketika Daud waktu itu dalam masalah besar juga. Kok rasanya nggak ada, no one can help. Tapi di lagu ini diinspirasi oleh Daud. Dia mengatakan ini, angkatlah tanganmu, pujilah dia, hai jiwaku. Haleluya. Karena jiwa kita seringkali tertidur. Jiwa kita seringkali tertekan. Tapi but we have to speak to our soul. Bangun jiwaku. Pujilah dia. Angkatlah penyembahan kepada dia. Karena dia sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Nyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Boleh nggak kita angkat tangan kita sembah Dia? Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Dia tahu apa yang menjadi jawaban untuk setiap masalah kita. Dia tahu apa yang jadi masa depan kita. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, hai jiwaku. Sekali lagi, haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Apapun masalah kami, terlalu kecil bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada yang sakit saat ini, kami sangat percaya dokter di atas segala dokter ada di tempat ini. Yehova Rafa sanggup menyembuhkan kami. Amin. Kalau ada yang lemah, Engkau sanggup memberi kekuatan kepada kami. Biar kami menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati. Kami akan menjadi garam, menjadi terang di tengah lingkungan. Kami tidak akan ada ketakutan sama sekali. Karena Engkau penguasa langit dan bumi. Semuanya di bawah kontrol daripada Engkau. Berkati anak-anak-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang sakit angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ramasya, percaya dengan iman. Iman yang akan menyembuhkan kalian. Bukan pendeta, bukan. Tapi iman. Kalau ada di antara kalian juga yang sakit keturunan, jangan percaya itu sakit keturunan. Ada DNA Kristus yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Kalaupun tidak sembuh, kau layani Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Kalau yang ada masalah, persoalan ekonomi, keluarga, whatever,
Bahkan mungkin ada beberapa di antara saudara yang mungkin mengalami putus asa. Bahkan ingin mengakhiri hidup, membuat apa hidup ini. Seringkali mungkin jika kita mengutuki hidup kita, buat apa hidup ini, masalah terus. Hari ini jawaban itu ada di tempat ini. Kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia memberikan harapan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima pengharapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Panji untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, amin. Yang diberkati katakan amin. Yang siap menabur katakan yes. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Sebelum kita akan menabur. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati. Pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin, selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sakramen baptisan kami informasikan kepada seluruh jemaat Gereja Duta Injil. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis harus terlebih dulu mengikuti kelas katekisasi setiap hari Sabtu di GDI Mall Ambasador yang akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 pukul 15 atau jam 3 sore. Kami persilahkan jemaat untuk dapat mendaftar di Sekretariat Gereja Duta Injil. Yang kedua, bimbingan pranikah bagi pasangan-pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di Gereja Duta Injil. Kami informasikan bahwa sesi tatap muka pastoral dan kelas bimbingan pranikah telah dibuka dan akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 pukul 13 atau jam 1 siang. Dan akan terus dilakukan setiap hari Sabtu jam 1 siang bertempat di GDI Mall Ambasador. Dan yang ketiga adalah kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia, silakan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang. Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari terus memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan. Apakah kau payah mencari-cari dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Bersama nyatakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala
Tuhan terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Tuhan, kami orang-orang beriman akan Kau pakai secara luar biasa di hari-hari ke depan. Ketika dunia semakin gelap, justru kami akan semakin terang. Terang yang dari dalam itu akan bersinar. Dan orang akan melihat sinar terang itu ada pada kami. Dan Kau tetapkan kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Kami tidak akan kalah dengan semua urusan-urusan kecil, urusan-urusan kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang besar, Kau punya rencana yang besar atas hidup kami. Kau akan pakai kami, keluarga kami, anak cucu mantu kami, semua orang tua kami akan dipakai Tuhan. Tidak ada yang miss, tidak ada yang gagal satupun Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja secara total. Bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya adalah supaya kami bisa seperti Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hiswara Natawijaya dengan Ibu, dengan seluruh pengerja yang ada. Berkat-Mu turun atas mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Selalu menyertai kehidupan mereka, seluruh pengerja. Ya Tuhan, bahkan jemaat juga yang hadir di tempat ini kami percaya Engkau akan melindungi dan menyertai. Dan berkat Tuhan selalu mengikuti mereka. Berkat-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Di tengah cuaca yang anomali seperti ini. Biarlah shalom Tuhan ada pada bangsa kami. Tidak ada lagi ya Tuhan bencana-bencana yang menelan korban jiwa. Kami minta hujan keselamatan turun atas bangsa kami. Apapun situasi kondisinya, Kau mendengar seruan doa daripada umat-Mu. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga, memulihkan negeri kami. Bahkan ya Tuhan memberkati negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Kami pulang dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Dan kami tahu kekuatan yang berlimpah-limpah, kesehatan daripada Tuhan akan menyertai kami. Dan ada sukacita di dalam keluarga kami sebagai orang-orang yang beriman. Kami akan pulang mendapat berkat daripada Tuhan dan penyertaan serta perlindungan daripada Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Have a nice memberkati. Sunday GDI Kuningan City. See you next week and God bless you.